pagi anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya nak. Kita kembali masuk ke mata pelajaran administrasi umum, dibawakan oleh Mem Tri Lolanika Brukaro. Jangan lupa untuk mengambil buku administrasi umumnya agar kita lebih gampang untuk belajar. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri administrasi. Ciri-ciri dari administrasi yang pertama adalah terdiri dari beberapa orang atau sekelompok orang. Maksudnya harus ada lebih dari satu orang untuk menjalankan administrasi di suatu perusahaan. Yang kedua, harus ada kerjasama. Jadi beberapa orang tersebut harus dapat bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi itu tersebut. Yang ketiga, ada pembagian tugas yang jelas. Dari pemimpin paling atas, misalnya direksi, direktur utama, dan seterusnya, harus ada pembagian tugas yang jelas. Yang keempat, berurut dalam proses. Maksudnya, setiap tahap yang dilakukan harus berurut dan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan di perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, memiliki tujuan. Maksudnya, semua pekerjaan yang dilakukan harus memiliki tujuan sesuai yang sudah dikonsepkan di awal. Kemudian kita akan belajar mengenai fungsi administrasi. Apa-apa saja sih fungsi dari administrasi? Fungsi administrasi sebagai investasi. Investasi maksudnya penanaman modal yang akan dijadikan uang. Investasi terbagi atas dua, yaitu investasi jangka pendek, misalnya kas, piutang, persediaan, dan sebagainya. Dan investasi jangka panjang, misalnya gedung, tanah, peralatan, produksi, kendaraan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah fungsi mencari dana. Maksudnya untuk mencari modal perusahaan sebagai modal belanja usaha-usaha yang akan dijalankan. Yang ketiga adalah fungsi pembelanjaan. Maksudnya kegiatan untuk menggunakan dana, baik dana sendiri maupun dana di luar yang diperuntukkan guna membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Yang keempat adalah fungsi pembagian laba. Maksudnya, diusahakan adanya dana atau modal usaha yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri dan dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan usaha-usaha dalam suatu perusahaan. Kemudian kita akan belajar mengenai tujuan administrasi. Yang A, menerima penerimaan maupun pengeluaran dari sebuah perusahaan. Yang B, melakukan pengefektifan pemanfaatan uang. Yang C, bertujuan meminimalisir kekeliruan dari pengeluaran perusahaan. Kemudian kita akan belajar mengenai jenis-jenis administrasi. Ada 3 jenis administrasi. Yang pertama adalah administrasi publik atau bahasa Indonesianya administrasi negara, yaitu administrasi yang mempelajari tentang 3 elemen penting kehidupan bernegara, meliputi lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang kedua, administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah suatu administrasi yang dibuat untuk mengendalikan usaha oleh pemerintah. Maksudnya, usaha merealisasikan pertumbuhan atau pembangunan di suatu negara. Dan yang ketiga adalah administrasi lingkungan, yaitu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mewujudkan wawasan lingkungan serta tidak mengesampingkan kualitas manusia dan lingkungan. Kemudian kita akan belajar mengenai jabatan dan tugas bagian administrasi. Tingkatan jabatan bagian administrasi terbagi atas 3, yaitu terdiri dari manajer pusat, manajer menengah, dan manajer inti bawah atau baris bawah. Nampak ya di piramidnya. Jadi yang termasuk manajer pusat itu adalah presiden direktur dan wakil presiden direktur. Kemudian untuk bagian manajer menengah itu adalah kepala departemen dan divisi. Untuk bagian bawah atau manajer pertama bawah adalah kepala dan supervisor. Adapun tugas-tugas dari bagian administrasi ialah 1. Mengelola surat berharga. Yang kedua, melakukan entry jurnal. Yang ketiga, pembayaran dan penagihan. Yang keempat, melakukan perencanaan keuangan perusahaan. Yang kelima, menyusun laporan keuangan.
Yang keenam, mengambil bagian dalam kebijakan administrasi. Yang ketujuh, mengelola uang kas perusahaan. Yang kedelapan, melakukan pengolahan kredit perusahaan. Kesembilan, sebagai akun konsolidasi dan penutupan. Yang ke-10, penganggaran. Dan yang ke-11, pajak. Oke, materi kita hari ini sampai di sini. Jadi tugas kalian seperti biasa, silakan dicatat bahan materi kita hari ini yang ada di video, kemudian hasil catatannya difoto dan dijapri ke mom. Jangan lupa untuk subscribe channel mem ini, dikasih jempol jika kalian suka dengan video ini, dan bunyikan lonceng agar kalian menjadi orang yang pertama, kemudian men-share bila kalian ingin orang lain mengetahui mengenai channel mem ini. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa minggu depan.